Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai etika dalam perpajakan. Sebelum dimulainya presentasi, ada lebih baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Kadek Novi Winingsari, absen 20, dan ada saya sendiri, Niwayan Mita Agus dari Pratiwi, absen 29. Baik, agar tidak memakan banyak waktu, untuk penyaji pertama, dipersilakan. Ada 8 standar yang ditunjukkan dalam Statements on Standard for Tax Service atau SSTS. Yang pertama, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. Yang kedua, seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin 1. Yang ketiga, seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa diungkapkan. Yang keempat, seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasihati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi dan menyarankan disclosure. Yang kelima, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang mengeksploitasi proses seleksi audit IRS. Yang keenam, seorang akuntan pajak dilarang bertindak sekedar dalam posisi membantah. Yang ketujuh, seorang akuntan pajak memiliki pengetahuan tentang kesalahan administratif. Yang kedelapan, seorang akuntan pajak harus mengetahui bentuk dan isi advice. Jadi, menurut standar ini, dikatakan tidak etis bila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi liabilitas pajak klien yang sebenarnya. Karena ketika menandatangani return berarti menyatakan bahwa return adalah benar, tepat, dan lengkap. Bila menandatanganinya berarti terlibat kebohongan. Selanjutnya, isi dari Statement on Standard for Tax Service atau SSTS. Pernyataan standar nomor 1, standar kemungkinan realistik. Yaitu, secara umum, anggota memiliki keyakinan bahwa posisi return pajak yang disarankan memiliki sebuah kemungkinan realistik untuk berlanjut secara administratif atau judisial untuk mengkapitulasi kebutuhan perusahaannya. Pernyataan nomor 2, pernyataan ini bukanlah yang problematik dan mengemukakan, yaitu seorang anggota membuat upaya wajar untuk memperoleh informasi dari pembayar pajak untuk memberikan jawaban pada semua pertanyaan tentang return pajak sebelum memberikan tanda tangan sebagai preparer. Pernyataan nomor 3, kewajiban untuk memeriksa atau memverifikasi data yang mendukung, yaitu seorang preparer dapat menggunakan keyakinan klien yang bagus untuk memberikan informasi akurat dalam membuat sebuah return pajak, tapi tidak mengabaikan implikasi informasi yang dibuat dan harus membuat penelitian wajar jika informasi menjadi tidak tepat, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Pernyataan nomor 4, gunakan estimasi. Ini bukan standar non-problematik. Preparer ini menggunakan estimasi pembayar pajak jika ini tidak berpengaruh praktikal dalam memperoleh data dan jika preparer menentukan bahwa estimasinya sudah beralasan yang didasarkan pengetahuan preparer. Pernyataan nomor 5, berawal dari sebuah posisi sebelumnya. Ini adalah sebuah standar teknis, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam SSTS nomor 1 Tax Return Position, anggota ini bisa merekomendasikan sebuah posisi return pajak atau mempersiapkan atau menandatangani return pajak yang berawal dari perlakuan sebuah item yang disimpulkan dalam urusan administratif atau keputusan pengadilan terkait return sebelumnya dari pembayar pajak. Pernyataan nomor 6, pengetahuan keliru. Apa yang perlu dilakukan ketika preparer menjadi sadar akan kekeliruan dalam pengembalian pajak pembayar pajak sebelumnya? Anggota ini harus memberitahu pembayar pajak dan merekomendasikan ukuran korektif yang perlu diambil. Pernyataan nomor 7, pengetahuan tentang error, urusan administratif. Jadi, jika dalam urusan administratif preparer ini menemukan error, preparer harus meminta persetujuan pembayar pajak untuk mendisklosur error tersebut kepada otoritas pajak.
Bila tidak ada persetujuan, anggota harus mempertimbangkan penarikan diri dari representasi pembayar pajak dalam urusan administratif. Dan pernyataan yang terakhir yaitu pernyataan nomor 8, bentuk dan isi dari advis untuk pembayar pajak. Pernyataan ini tidak menggambarkan bentuk atau isi advis, karena kisaran advis ini begitu ekstentif dan spesifik menurut kebutuhan setiap pembayar pajak. Apa yang disarankan adalah bahwa advis ini mencerminkan kompetensi profesional dan memenuhi kebutuhan pembayar pajak. Menurut Jones 1991 dalam Novius dan Sabeni tahun 2008, keputusan etis merupakan sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal dapat diterima oleh masyarakat luas, di mana menyatakan ada 3 unsur utama dalam pembuatan keputusan etis. Yang pertama yaitu moral issue, yaitu menyatakan seberapa jauh ketika seseorang melakukan tindakan. Jika dia secara bebas melakukan itu, maka akan mengakibatkan kerugian atau keuntungan bagi orang lain. Yang kedua yaitu moral agent, yaitu seseorang yang membuat keputusan moral. Dan yang terakhir, keputusan etis, yaitu sebuah keputusan yang secara legal dan moral dapat diterima oleh masyarakat luas. Terima kasih atas waktunya. Saya penyaji kedua akan menjelaskan mengenai kompleksitas pelaporan perpajakan. Kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesusahan wajib pajak dalam membaca, memahami, dan mematuhi peraturan perpajakan. Jadi, kompleksitas peraturan wajib perpajakan merujuk pada tingkat kesulitan dan kerumitan aturan-aturan yang mengatur sistem perpajakan suatu negara. Pajak secara klasik memiliki 2 fungsi. Yang pertama, terdapat fungsi budget ear, yang dimana dalam perpajakan, peran pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kedua, yaitu fungsi reguler, yang dimana peran pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan tertentu. Dan terdapat juga beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Yang pertama, terdapat pajak ganda pada dividen. Pajak ganda pada dividen terjadi ketika dividen dikenakan pajak 2 kali, yaitu pertama pada tingkat perusahaan yang memperoleh keuntungan dan membayar pajak atasnya, dan kedua pada tingkat pemegang saham yang menerima dividen tersebut. Nah, ini berarti keuntungan perusahaan sudah dikenakan pajak, namun dividen yang berasal dari keuntungan itu dikenakan pajak lagi pada penerima. Dan oleh karena itu, pajak ganda pada dividen merupakan isu kompleks yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi perpajakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, terdapat sengketa pajak. Sengketa pajak merupakan perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat pajak terkait penetapan pajak terutang atau tindakan penagihan. Perbedaan interpretasi aturan perpajakan, ketidaksesuaian data, dan penagihan pajak yang tidak benar menjadi penyebab umum sengketa. Dan memahami hak dan kewajiban perpajakan serta menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang tepat sangat penting bagi wajib pajak dan negara untuk menghindari kerugian. Yang terakhir, terdapat tarif pajak yang tinggi. Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang rendah dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara. Namun di sisi lain, tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi pendapatan bersih individu dan perusahaan, sehingga menurunkan daya beli dan konsumsi. Hal ini juga dapat mengurangi insentif untuk bekerja, berinvestasi, dan memulai bisnis yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun apabila tarif pajak yang terlalu tinggi, maka dapat mendorong evasi yang dimana mengurangi pendapatan pemerintah dan merusak sistem pajak. Baik, kita sudah memasuki materi terakhir yang dimana artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam perpajakan. Dengan judul, Keputusan Etis Konsultan Pajak, Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Machiavellianisme. Penyusun Jessica Gracia Christian dan Julius Kurnia.
Abstrak, penelitian bertujuan untuk membuktikan pengaruh persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat Machiavellianisme, pertimbangan etis, idealisme, pengalaman dan komitmen profesional terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Data diperoleh dari kuesioner di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Penelitian ini menggunakan 60 konsultan pajak sebagai sampel penelitian di DKI Jakarta dan data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian, yang pertama, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Yang kedua, Machiavellianisme berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Yang ketiga, pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Lalu yang ketiga, idealisme berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Yang kelima, pengalaman berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Yang keenam, komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Baik, sekian dari presentasi kami. Untuk waktu dan tempat, saya berikan kepada teman-teman untuk berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.